Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari nomor 2 ingin menjelaskan mengenai hipshot untuk sebagai memenuhi tugas UAS dari sumber data, yaitu kami akan menjelaskan mengenai sorting hipshot. Nama saya Farhan Abnawali. Saya Muhammad Nabi Insan. Saya Resdorus. Saya Didi Sido. Saya Didi Penggambiran. Saya Rubina Saka, Minta Semoga. Jadi langsung saja kami mulai penjelasan mengenai salah satu cara pengurutan data, yaitu adalah hipshot. Dalam pemrograman data ada yang namanya pengurutan data. Untuk mendapatkan data yang berurut, rencana algoritma juga banyak. Misalnya binary sort, insertion sort, merge sort, heap sort, dan lain-lain. Penggunaan algoritma tersebut juga digunakan sesuai dengan jenis, kuantitas maupun kebutuhan data yang diolah. Heap sort merupakan salah satu contoh algoritma pengurutan yang memiliki kompleksitas waktu asymptotik terbaik serta menerapkan teknik yang unik dan khas dalam memecahkan masalah pengurutan, yaitu dengan menggunakan metode heap-tree. Selanjutnya adalah pengertian hipshot. Hipshot adalah salah satu model pengurutan data yang digunakan dalam sebuah array yang bekerja dalam prinsip struktur data binary tree. Dalam prosesnya, array akan divisualisasikan dalam bentuk tree, di mana setiap elemen array dianggap sebagai node dalam tree tersebut. Struktur dasar dalam heap terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama yaitu adalah node. Node itu adalah bentuk bulatan-bulatan ini. Terus HG itu adalah garis penghubungnya. Garis penghubungnya itu ini. Selanjutnya yaitu leaf. Leaf itu adalah node yang tidak memiliki anak. Itu adalah node-node terakhir ini yang tidak memiliki garis-garis penghubung. Selanjutnya itu adalah root, merupakan node utama yang berada di puncak tree. Itu adalah yang berada di puncak tree ini. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya Mita. Heap sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu max heap dan min heap. Max heap di mana nilai terbesar berada di node root, dan setiap para node memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan kecil nodenya. Min heap di mana nilai terkecil berada di node root, dengan setiap parent node memiliki nilai lebih kecil dibandingkan kecil nodenya. Run lebih kecil daripada kecil nodenya, run terbesar daripada kecil nodenya. Kemudian cara kerja hipshot. Hipshot terdiri atas dari 3 tahap utama. Yang pertama, memvisualisasikan array atau data menjadi sebuah binary tree. Yang kedua, membangun heap atau heaping, yaitu mengonversi array menjadi heap dengan menggunakan metode perbaikan heap atau heaping. Yang terakhir, sorting, yaitu mengambil elemen terbesar dari heap dan menempatkannya pada akhir array dan menyesuaikan kembali heap untuk mempertahankan struktur heap. Oke, saya Farel akan menjelaskan mengenai ilustrasi algoritma hipshot yang sederhana. Jadi kita sini memiliki data ada 6 biji. Memiliki data adalah variabel data, yaitu 3, 6, 1, 4, 2, 5. Jadi pertama kita ubah array ini menjadi binary tree atau yang biasa disebut node. Kita ambil dari kiri ke kanan. Dari sini 3 ke sini, 6 ke sini, 1 ke sini, 4, 2, 5 dan selanjutnya akan menjadi seperti ini. Terus kita akan melakukan pengurutan pada data ini menjadi ascending dari kecil ke besar. Jadi yang harus dilakukan adalah simplify, memastikan induk node i yang paling besar ini, i-nya atau paling besar lebih besar dari i min 1 per 2, maka mereka square. Seperti contoh seperti berikut. Jadi kita menambah rumus, parentnya itu menggunakan rumus ini, i min 1 per 2 dan i-nya untuk
pointer ke-2. Jadi kita dapat dari rumus I-1 per 2 artinya 1, dan yang kita bandingkan yaitu adalah yang I. Bisa lihat 1 karena 5 lebih besar dari 1, maka mereka swap, bertukar tepat. Nah, ada lampu kuning jadi 5 I 1. Terus kita lihat yang kedua, dia bertukar ke kiri, I kurang 1, pointer keduanya I 2. 6 lebih, karena 2 tidak lebih besar dari 6, maka tetap akan terjadi swap, dia bakal tetap 6. Dan di sini kita tes lagi untuk anaknya yang 4, dia tidak lebih besar dari 4, dia tidak lebih besar dari 6, maka tidak terjadi swap. Seperti berikut. Nah, jadi kita lanjut lagi ke parent yang paling atas. Setelah yang ini ditukar, lanjut yang ini. Dari rumus tadi kita cek apakah 5 lebih besar dari 3. Iya, 5 lebih besar dari 3, maka terjadi swap. Seperti berikut. Ya, jadi 5 dari atas, sedangkan 3 di sini. Terus kita cek lagi yang sebelah kirinya, apakah 6 lebih besar daripada 5, dan iya 6 lebih besar daripada 5, maka kita swap. Sehingga masukkan data seperti berikut: 65, 3, 1, 1. Oke, jadi kan karena persentase simplify itu angka paling besar pasti udah paling atas. Jadi karena dia ada paling atas, kita bisa simpulkan simplify akan selalu yang terbesar. Lalu satu hal lagi yang harus dilakukan adalah setelah melakukan simplify, kita melakukan namanya sorting dengan cara memindahkan yang paling atas ke paling bawah. 6 dan 1. 6 nya jadi ke bawah, 1 jadi ke atas. Karena tadi simplify 6 ada paling besar, udah pasti dia paling ujung. Itu n plus 1. Maka karena dia sudah paling besar, kita nggak perlu memikirkannya lagi, kita buat di video, kita mulai ini jadi pointer 2 lagi. Kita melakukan simplify lagi seperti yang tadi, karena dia di sini adalah bukan angka paling besar. Kembali lakukan simplify lagi, kita cek. Karena tadi sudah, ini kita cek 25 apakah lebih besar, dia dari swap. 5 sama 4 lebih besar 5, nggak jadi swap. Lalu kita tes lagi yang ini 1,5. Saya bakal lebih tadi mana? Ya. Lalu kedua, karena tadi tim udah paling atas, paling besar di antara dua ini, kita pindahkan 5 dengan 2. 2 paling atas sampai bawah. Kita hidupkan, kita pikirkan lagi langsung ke pointer keduanya di 4, pointer satunya di sini. Kita tes lagi apakah 3 lebih besar daripada 4. Iya, dari ke sini. Baru tadi 2 lebih besar daripada 4. 4 di atas, 2 di sini. Semua terus berulang sampai semuanya terurut. Ini bagaimana? Kita ulang terus. Baik, kita masuk dalam program HipSort dalam bahasa C++. Di sini kita menggunakan dua fungsi. Yang pertama ada fungsi Heapify dan yang kedua ada fungsi HipSort. Kita juga menggunakan fungsi printArray untuk menampilkan array nantinya pada layar. Baik, kita masuk pada inMain. Di sini terdapat integer array, yaitu untuk menampilkan nilai array. Yang kedua ada integer n, yaitu untuk menghitung total nilai array. Seperti di sini, integer n-nya menyimpan 6 array, maka nilai n yaitu 6. Selanjutnya kita masuk pada cout array sebelum diurutkan. Maka di sini kita masuk pada fungsi print array. Pada fungsi print array ini nantinya akan menghasilkan atau menampilkan array pada layar, namun array-nya adalah yang belum diurutkan. Selanjutnya kita masuk pada sorting menggunakan HipSort. Kita masuk ke sini. Di sini kita akan mencari nilai i-nya. Kita lihat integer i sama dengan n per 2 dikurang 1. Kita ketahui n-nya tadi 6. Jika 6 dibagi 2 yaitu 3 dikurang 1, maka nilai i-nya adalah 2. Di sini kita masuk lagi pada integer left-nya yaitu 2. Integer left-nya yaitu 2 dikali i ditambah 1.
2 dikali 2 tambah 1, maka nilai integer left-nya yaitu 5. Selanjutnya kita masuk ke sini, integer right, yaitu 2 dikali i ditambah 2, yaitu 2 dikali 2 ditambah 2, maka hasilnya adalah 6. Kita mulai dari line ke-12, di mana apakah left lebih kecil daripada n? Nilai left di sini adalah 5 dan n di sini adalah 6. Apakah 5 lebih kecil daripada 6? Ya, maka posisi dari 5 kita tukar ke 6. Jadi di sini jadi di sini nilai 6 menjadi 5 dan 5 menjadi 6. Berikutnya array left itu 5 lebih besar pada array left yaitu 1. Nah, di sini apakah 5 lebih besar pada 1? Jawabannya benar, maka nilai left sama dengan left yaitu 5. Maka di sini nilai left diubah menjadi 5. Oke, lanjut ke blok berikutnya, yaitu if right lebih kecil pada n, yaitu nilai right adalah 6, n adalah 6. Apakah 6 lebih kecil pada 6? Jawabannya tidak, maka jawabannya tidak, maka kita lewatkan blok ini. Kita lanjut ke blok berikutnya. Lanjut ke blok berikutnya, di mana apakah large tidak sama dengan i? Jika ya, maka kita akan menukar array i menjadi array large. Nah, di sini array i nilainya adalah 5 dan kita akan menukar ke array large. Di sini array large adalah adalah 2, maka di sini menjadi setelah kita dapatkan array berikut, maka kita akan pindah ke Happify, di mana akan mengurutkan array dari yang terbesar ke yang terkecil. Maka di sini array-nya berubah menjadi 6, 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, lanjut ke proses berikutnya. Di sini kita akan mengurutkan array dari yang terkecil hingga ke yang terbesar. Maka di sini apakah 6 lebih kecil daripada 1? Jawabannya tidak, maka kita tukar 6 ke 1 di sini. Nah, karena 6 sudah merupakan nilai tertinggi, maka tidak perlu kita tuliskan lagi di sini. Kita pindahkan ke sini. Oke, sama seperti proses yang tadi. Apakah 5 lebih kecil daripada 4? Jika iya, maka lanjut di sini. Apakah 4 lebih kecil daripada 5? Jawabannya benar, maka tidak perlu diubah. Di sini kita hapus. Tersisa 4 lagi. Jadi apakah 4 lebih kecil daripada 3? Jawabannya ya, maka di sini kita tukar menjadi seperti ini. Dan 4. Oke.
Mungkin begitu saja untuk proses heap sort. Oke, mungkin begitu saja proses heap sort. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas dan menganalisis heap sort beserta kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan heap sort yaitu kompleksitas waktu yang stabil di omega, yaitu n log n, yang artinya performa dari algoritma ini tidak akan berubah secara signifikan meskipun data yang diolah sangat besar. Selain itu, algoritma ini tidak memerlukan memori tambahan karena proses sorting dapat dilakukan secara in place. Ini membuat algoritma ini sangat efisien untuk jumlah data yang besar. Kemudian kekurangannya, performa lebih lambat dibandingkan quicksort pada kebanyakan kasus praktis. Yang kedua, proses heapify ini bisa menyebabkan overhead tambahan. Jadi secara keseluruhan, algoritma ini memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu ditimbangkan dalam penggunaannya. Jadi kesimpulan dari heap sort, apa itu heap sort? Heap sort adalah struktur data yang berbentuk pohon biner yang memiliki sifat heap maksimum atau heap minimum, yang artinya nilai PR lebih besar atau sama dengan anak-anaknya. Dalam pohon biner, setiap level terisi penuh kecuali level terakhir yang diisi dari kiri ke kanan. Dan array biasanya digunakan dalam struktur ini untuk efisiensi ruang dan kemudahan akses elemen. Karena sifat heap harus dijaga setelah setiap operasi dasar pada heap meliputi insert, yaitu menyisipkan elemen, delete menghapus elemen, dan pick melihat elemen teratas tanpa menghapus. Dengan kompleksitas waktu omega n log n, heap memiliki banyak penggunaan seperti dalam algoritma Dijkstra untuk mencari jalur terpendek, heap sort untuk pengurutan data dan manajemen memori dinamis. Penghitung indeks parent dan anak secara matematis dimungkinkan untuk diimplementasi menggunakan array yang membuatnya mudah dan efisien untuk diakses. Secara keseluruhan, heap adalah struktur data yang sangat berguna dan efisien, terutama dalam pengelolaan data yang memerlukan operasi pengurutan dan prioritas. Sekian materi dari heap sort. Jadi sekian dan terima kasih penjelasan kami mengenai pengurutan data menggunakan heap sort. Terima kasih telah menonton.